Je m'appelle Maura Miguel de Semota dulu. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Louis Nicolas Davout, yakni seorang tokoh yang turut berperan pada masa Le Premier Empire. Yuk simak kisahnya. Louis Nicolas Davout lahir pada tanggal 10 Mei 1770. Dikenal dengan nama Davout, Duc d'Orsay adalah seorang marshal atau marsekal Prancis yang merupakan salah satu komandan lapangan Napoleon yang paling terkemuka. Hanya dialah satu-satunya marsekal Napoleon yang tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran sampai dengan berakhirnya Perang Napoleon. Dia berada di peringkat atas bersama dengan marsekal André Manchena dan Jean Lannes sebagai salah satu komandan terbaik Napoleon. Kesetiaan dan kepatuhannya kepada Napoleon sering disebut bersifat mutlak. Davout lahir di Anuillon, tepatnya di sebuah rumah pertanian sewaan dalam keluarga bangsawan, tetapi sangat miskin. Davout merupakan putra sulung Jean-François Davout dan istrinya Françoise de Minac de Villach. Namun, ayahnya meninggal dalam kecelakaan berburu ketika dia berusia 8 tahun. Meskipun merupakan anggota keluarga bangsawan Prancis kecil yang miskin, ia dididik di École Royale Militaire de Paris, sekolah tinggi militer Paris, pada tahun 1785 sebagai kadet dan bergabung dengan Louis XVI sebagai letnan II pada tahun 1788. Ini adalah lembaga yang sama tempat Napoleon Bonaparte baru saja lulus. Dan juga Davout diangkat menjadi sous-lieutenant di Resimen Kavaleri Royal Champagne. Pada tahun 1788, ia menjadi letnan muda di Resimen Kavaleri Royal Champagne, tempat ayah, paman, dan kakeknya bertugas sebelumnya. Sejak awal revolusi, Davout merupakan pendukung setia cita-cita republik. Akan tetapi, atasannya tidak seantusias itu. Sebaliknya, mereka menghukum patriot yang terlalu bersemangat itu dan memenjarakannya karena menghasut pemberontakan di antara para prajurit di resimennya. Setelah dibebaskan, tak lama kemudian, Davout mengundurkan diri dari Angkatan Darat Prancis untuk bergabung dengan resimen relawan dari Yonne, Departemen Prancis, yang memilihnya sebagai letnan kolonel seminggu setelah tiba, yakni 22 September 1791. Dari tahun 1792 hingga 1793, Davout bertempur di utara dan Belgia di bawah pimpinan Charles-François de Mouillé. Di Normandie, pada tanggal 18 Maret 1793, ia mencoba dengan sia-sia untuk menghentikan atasannya membelot ke pihak musuh dengan memerintahkan orang-orang di batalionnya untuk menembaki pengkhianat itu. Karirnya berlanjut di Vendée, Departemen Prancis. Pada bulan Juli, di usia 23 tahun, ia berturut-turut dipromosikan menjadi Brigadier Jenderal dan kemudian menjadi General de Division, Mayor Jenderal. Menurut beberapa orang, ia menolak promosi ini dan mengundurkan diri karena sebuah dekret yang melarang perwira keturunan bangsawan dari ketentaraan. Menurut yang lain, ia dibebaskan dari tugas dekret oleh dekret yang sama, meskipun itu juga bisa menjadi karena korespondensi antara ibunya dan anggota bangsawan yang diasingkan. Setelah 9 Thermidor dan jatuhnya Maximilien Robespierre tanggal 27 Juli 1794 dalam kalender Republik Prancis, Louis Nicolas Davout dapat bergabung kembali dengan tentara dan dikirim ke Angkatan Darat Green sebagai Brigadier Jenderal. Ia segera berteman dengan komandannya, Louis Dizet. Pada bulan September 1795, Davout merebut Mannheim meskipun ia dipaksa menyerah 2 bulan kemudian dan ditawan pada tanggal 22 November. Setelah ditukar dengan cepat, ia terus bertempur di sepanjang sungai Rhine dalam 2 tahun berikutnya. Ia bertempur di Ashla pada tanggal 14 Juli 1796 dan di penyeberangan sungai Rhine pada tanggal 18 April 1797. Pada tanggal 21 April, ia menyita sebuah kereta milik Baron Klingling, kepala dinas rahasia Pangeran Conde, yang berisi korespondensi antara Jenderal Pichegru dan beberapa bangsawan Prancis yang diasingkan.
Pada tanggal 1 Juli 1810, Napoleon I mengangkatnya sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat Jerman. Dalam perannya ini, Davout secara khusus ditugaskan untuk mengamankan wilayah utara negara itu dan pelabuhan-pelabuhan utamanya dari perdagangan dengan Inggris sebagaimana diperintahkan oleh Kaisar. Marsekal tersebut melaksanakan instruksinya dengan tekad yang kuat. Ia juga mempersiapkan diri secara ketat untuk invasi ke Rusia. Tanggal 1 Juni 1823, Louis Davout meninggal pada usia 58 tahun di Paris, Prancis karena tuberkulosis. Sebelum meninggal, ia sudah mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Ia dimakamkan di divisi ke-28 pemakaman Père Lachaise. Nah, itu tadi kisah dari Louis-Nicolas Davout. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Au revoir.